Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarh Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih dalam pembahasan sebagaimana 2 pekan yang lalu, yakni babul iman. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu ay wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian, menyembahlah kalian, ay wahidu, esakanlah, rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Mohon izin berhenti dulu sampai di sini. Kita manusia kadang-kadang nih, entah kita entah orang, tapi masih ada orang-orang yang nggak kenal dirinya siapa. Nggak kenal. Apa iya Sukron? Iya, dia nggak kenal siapa dirinya. Orang kalau nggak kenal siapa dirinya, maka dia nggak tahu harus bagaimana hidup. Kalau dia nggak tahu bagaimana dia mestinya hidupnya, dia nggak tahu besok dia mau kemana. Ujung-ujungnya dia nyesal, karena nanti dia mau kemana udah pasti nggak kemana-mana, di 2 tempat doang, bisa di sorga, bisa di neraka. Maka aneh kalau masih ada orang yang nggak kenal dirinya. Maka ada ungkapan tabi'in, man arafa nafsa arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah tegas sini. Sekalian manusia, Allah enggak sebut beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Emang nih istilahnya Allah menyeru kepada manusia yang belum memang untuk mendapatkan nikmat iman dari Allah, walaupun di alam arwah dulu sebelum berwujud manusia, Allah udah bertanya kepada roh-roh yang ada saat itu, alastu birabbikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amir roh-roh tersebut, bukankah aku ini Tuhan kalian? Roh-roh saat itu mengatakan, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, kami yang menjadi saksi. Lalu kenapa kok Allah nurunkan ya ayuhan nasu? Kalau boleh mengkaitkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak, siapapun itu anak, dari manapun asalnya itu anak, fitrah kata baginda Rasul, anak tersebut suci, nggak ada dosanya. Maaf, dari orang Islam, dari orang Kristen, dari orang Hindu, Buddha, Majusi, dan seterusnya, suci dia. Maaf, kadang-kadang ada yang masih nyebut anak haram kan dia. Anak, iya akhi, maaf ya, ente gampang banget nyeplos ke mulut.
Coba bayangin kalau ente tuh digituin nama orang, enak nggak? Sakit hati nggak? Makanya belajar ngaji biar mulut ini dididik dengan baik. Maaf nih, gara-gara mulut orang nggak nanyaan bisa jadi. Gara-gara mulut fitnah sebar selebar-lebarnya gara-gara mulut. Makanya hati-hati. Nggak boleh ngaji, makanya ngaji. Nggak ada anak haram, yang ada haramnya perbuatan baba ibunya dulu. Belum waktunya udah nyoblos. Kan haram, jangan disebut anak, jangan dibawa-bawa anak. Dia nggak tahu apa-apa. Ya, nih di alam arwah. Nah, ketika baginda Rasul menyatakan demikian, maka gitu kan, bergantung kepada dua orang tuanya, ayah ibunya. Akan ini anak mau dijadiin Yahudi, Majusi, Nasrani bisa. Makanya Allah tekankan nih, sekalian manusia, u'budu, beribadalah kalian, wahidu, esakanlah oleh kalian rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian, jangan yang lain. Tuh, makanya kalau ada orang yang nanya, bermisal doang, ngapa sih kita harus menyembah Allah? Ngapa sih kita harus nurut ame Allah? Ngapa sih kita harus tunduk ame Allah? Ngapa sih paling kita harus taruh di bumi Allah 5 waktu 17 rakaat? Ngapa sih? Ini dia salah satu jawabannya. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian manusia. Jadi kita diperintahkan sujud, ibadah, patuh cuman ame Allah doang, gara-gara Allah yang nyiptain kita. Maka tanya sama diri kita, mau laki ke, mau perempuan ke, kalau ada yang mempertuhankan selain Allah, tanya sama diri kita, dia pantas nggak kita tuhanin? Tanya gitu. Kalau bilang pantas, dari mana sebab pantasnya? Dia nyiptain kita gak? Kagak. Ngapa kita jadiin Tuhan? Allah panggil, maaf, pore-pore budeg. Kalau bos yang telepon jam 12:30 malam gerimis, iya aja. Kan begitu ceritanya. Dia siapa, kita siapa, dan Allah siapa. Kenapa syukurnya harus tegasin begini? Masih banyak orang yang lupa, seakan-akan dia bisa hidup tanpa Allah. Seakan-akan dia bisa hidup tanpa Allah. Saya punya motor, saya punya mobil, bisa saya ojekin, bisa saya grabin, ya kan? Oh, sholat ntar dulu, yang penting nyari duit. Siapa mau ngasih makan kita? Tuh, kan lari lagi ke iman. Dia nggak yakin dengan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kan begitu ceritanya. Maaf, ngaji jadi lempeng dah hidup kita. Kalau nggak ngaji, ngawur, kita ngacak hidupnya, tapi pasti mati gitu. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, Allah perintahkan kita u'budu ay wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kita manusia. Kalau ada sesuatu selain Allah dipertuhankan oleh banyak orang gitu, tanya dulu, dia pantas gak diposisikan jadi Tuhan? Kalau gak pantas, tinggal. Ngapain kita jadi budak nih? Makanya ada satu ungkapan, al insanu abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Artinya apa? Manusia akan tunduk kepada siapa yang memberikan dia kebaikan. Ingat-ingat, pikir-pikir, yuk dengan sehat pikiran kita, mohon izin, mohon maaf. Siapa yang paling banyak ngasih nikmat sama kita tanpa lihat keadaan kita? Siapa? Allah. Ente bohong kalau bukan Allah, bohong ente.
Kok begitu syukur? Iya, jawabannya Allah, kenyataannya bukan Allah. Kan begitu. Ada syukur banyak, bukan cuma ada, banyak. Kalau ditanya siapa yang paling banyak, bahkan nggak kehitung ngasih nikmat ame kita, gitu kan? Ayo siapa? Allah. Berarti Allah lah yang harus kita jadikan diri kita hamba buat Allah. Jadikan diri kita hamba buat Allah. Karena Allah yang memberikan kebaikan. Al insanu abdul ihsan. Dia nurut ame pimpinan. Mana nih di pengajian-pengajian, bahkan di obrolan-obrolan santai, ada jamaah yang nanya, "Ustaz, bagaimana saya nih? Saya driver. Ustaz, bagaimana nih? Saya security. Ustaz, bagaimana nih?" Emang apa saudara? Kita udah ngomong ame bos, dan dia mengatakan siap, dikasih waktu. Enggak juga, Ustaz. Bahkan ada yang nanya, "Ustaz, bagaimana? Adik saya sama-sama driver nih, sholat di kantor. Ternyata kebetulan saat itu khotib Jumatnya kelamaan. Dia nggak sholat Jumat, Ustaz." Langsung dinyolek saya, "Aneh duluan ya, waktu janji ame bos." Tuh, dia nggak sholat Jumat, dengerin khutbahnya pun nggak habis, berangkat ya. Emang apa? Patuh ame bosnya. La ilaha illallah Muhammadur. Kan kita nggak mati kalau nggak kerja sama dia. Bener? Nggak mati kita. Asli nggak mati kita. Syukron kan ente kagak kerja, syukron jadi bisa ngomong begitu. Maafin saudara, emang judul nggak kerja secara kelihatan nggak seperti kebanyakan orang, tapi kerjanya kita pakai nih. Maaf nih kalau bahasa orang sopan, biar jelas. Kalau orang pakai urat, banting tulang dan seterusnya, kita pakai nih hadirin. Orang kerja pakai nih, lebih capek ketimbang macul 3 kuburan sehari. Pakai nih, boleh dibuktikan. Capek nih kerja pakai ginian hadirin, asli capek banget. Boleh dah dibanding-bandingkan istilahnya, capek. Nah kita harus lempengin tuh, gitu. Sebab kita mati belum tentu bos yang nyuruh kita nggak kenal waktu, dia nyamperin kita takziah, belum tentu dia ngasih kerohiman, belum tentu dia mau nemenin di kuburan. Tapi kalau Allah, nakalnya kita aja dikasih masih rezeki, banyaknya dosa kita aja diampuni nama Allah. Apa itu yang harus kita tinggal? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tanya, nih dukun nih misalnya, wah apa kata dukun iya aja udah, iya aja dah. Dia siapa? Ente patuh banget. Allah memerintahkan ente nggak patuh. Dia nih, dia aja nggak tahu nasibnya bagaimana. Ente minta tolong sama dia. Allah yang maha menjanjikan dan nggak pernah mengingkari janji. Entuh, cari kok yang samar-samar, yang pasti ada ente tinggal. Gimana sih? Alladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum. Bukan cuma ente doang kata Allah, orang-orang sebelum kalian pun aku kata Allah yang menciptakan. Jadi semua alam semesta yang kita udah tahu, ami yang belum kita tahu, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun. Kalau kamu begitu tuh kata Allah, beribadah hanya untukku kata Allah, karena aku yang menciptakan kalian kata Allah. Bahkan bukan cuman kalian, orang-orang sebelum kalian pun aku kata Allah. Kalau kamu lakukan itu, niscaya pasti kamu jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu tiket pasti masuk surga. Tiket pasti udah. Dari mana Sukron? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kata Allah menuju ampunan, ente belepotan dosa, dan bersegera pula dandanin amal ibadah, amal soleh kalian biar benar-benar sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulullah untuk menuju surga yang luas kata Allah seluas langit ame bumi, dan Allah siapkan itu surga buat orang-orang yang bertakwa.
Jadi ngulang dikit nih. Islam naik iman, naik takwa. Muslim, mukmin, muttaqin. Harus sampai ke situ gitu ya. Usahain. Caranya bagaimana syukron? Paling tidak kita selalu harus merasa dimuraqabah ame Allah, dipantau oleh Allah, diliatin ame Allah. Jadi kita dikit dosanya. Kita nih mohon maaf gitu. Ya, tempat sepi atau di kamar mandi nggak ada orang. Bisa gak berbuat dosa? Banget bisa. Apalagi kita makan nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Salah saudara. Allah itu nggak ngantuk, boro-boro tidur. Dicatat ente. Jam sekian masuk kamar mandi, dosanya nih. Hati-hati ya. Nih itu orang bertakwa itu tiket pasti udah masuk surga, tiket pasti. Iqabahu alladhi ja'ala ay khalaqa lakumul arda firasa ay bisatan yaftarisu was samaa binaan saqafan. Dan zat yang telah menjadikan, zat yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Allah ciptakan bumi ini sebagai hamparan, alias hamparan tempat kita menetap. Ibarat rumah, nih lantainya, bumi itu lantainya. Ya, Allah ciptakan tuh, Allah ciptakan buat siapa? Buat kita. Ya. Ai bisaton yaftarisu, hamparan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samaa binaa, dan Allah pun menciptakan langit sebagai atap. Kan cakep udah. Imannya Allah udah kasih tahu, berimanlah kamu. Itu kalau bahasa untuk membangun rumah, pondasi. Palem tuh pondasi. Yang namanya setelah pondasi bikin lantai. Gitu. Lantainya bumi nih. Tuh. Silakan ente mau kemana aja nih di lantai, monggo. Supaya nggak kepanasan, nggak kehujanan, bahasa hidup kita. Allah ciptakan pula langit. Jadi ente tenang udah. Nah kalau udah punya iman, bumi aku hamparkan dan langit sebagai atap, tolong dah kata Allah kalau bahasa kita, nurut ame saya. Nurut ame saya. Oh enggak sampai di situ. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'its tsamarat. Dan Allah menurunkan dari langit air. Makanya nih, maaf ya. Kan yang namanya zaman dari dulu misalkan tahun 70 sampai tahun 2023 beda-beda. Tapi pastinya makin kesono makin buruk. Kesono makin buruk. Kenapa buruk? Pertama, bisa jadi karena bumi ini udah makin tua. Yang kedua, orang-orang baik udah pada meninggal. Gitu. Orang-orang soleh dari orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, orang-orang ikhlas banget, udah pada meninggal. Gitu. Ya kan? Dan kesini-kesininya itu yang namanya kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran bertebaran. Orang udah nggak malu. Kalau dulu masih malu, kalau sekarang udah nggak ada malunya udah. Bahkan terang-terangan membela sesuatu yang dilarang bener sama agama. Kayak apa syukuran LGBT, haram banget udah. Orang yang meninggal dunia belum tobat, pelaku LGBT, homoseksual, lesbian, demen sesame, arahnya dubur, nah itu dia LGBT, biar jelas ya. Didukung. Ini yang bahaya nih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasil fi Sarhi Lubabil Hadis, kata beliau, kata baginda Rasul tentang tasdidil liwat, hukuman berat bagi pelaku homoseksual, hukuman berat bagi pelaku lesbian adalah kalau dia berbuat itu dan dia meninggal dunia belum taubat, Allah rubah dia wujudnya jadi baby B2, di kuburan jadi baby itu B2. Dia mandi hadas akibat homoseksualnya, dia mandi hadas akibat
lesbiannya, walaupun kata baginda Zuldi mandinya di laut tetap besok dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan junub. Kayak apa tuh hukumannya? Kemarin Coldplay rame. Siapa itu? Pakai jilbab yang nonton. Dibuka boleh. Nah kita harus mempertahankan. Ada jamaah bilang gini, saat saya sih kagak apa-apa, saat grup musik itu masuk ke Indonesia. Saya bilang saya sih ogah, biarin aja, saat saya ogah. Saya nolak, saya bilang. Kalau mau judulnya kagak boleh, Allah pasti akan nublekin. Mau ente Allah tublekin di bumi. Kan Nabi Lut begitu, ditublekin namanya Allah. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Udah tublek. Orang baik, orang jahat sama udah. Tinggal penghisaban nih besok. Makanya orang baik kalau diem aja salah. Bersuara dong. Menolak kemungkaran harus itu. Jangan diem aja, diemin pasrah dah kita. Ya kita nama orang kecil. Ya lah. Orang kecil besok tetap ada hitungannya saudara, tetap ada hitungan. Kita kembali lagi nih ya, jadi Allah menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi min anwa'is samarat, kemudian Allah keluarkan ya kan dari bumi Allah ini bermacam-macam buahan. Subhanallah. Apalagi kalau acara maulid begini ya, lengkeng, salak, pisang, anggur hijau, jeruk, ada buah. Walaupun kita lihat masjid musola yang ngadain maulid nggak ada punan anggur, tapi ada anggur. Ya, kadang-kadang udah lihat anggur hijau gitu, biasanya kan yang merah tuh, ini hijau kan manisan, katanya 380.000 sekilo. Bang Rahmat ya, ngasih tahu doang, ngasih tahu Bang Rahmat. Ya, kan gitu ceritanya. Tapi nggak baca bismillah, kadang-kadang motek tangan kiri, makan aja. Ya Allah, bener-bener dah manusia dah, dia nggak paham. Ini Allah kasih, ente makan satu dengan tangan kiri tanpa bismillah, besok dah ente tahu gimana akibatnya. Makanya ngaji, gitu. Ya. Rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian kata Allah. Ya, sebagai rezeki itu yang cakep ubah jadi berkah. Maaf, sepemahaman saya insya Allah rezeki itu bukan cuma yang halal, yang haram juga rezeki kan gitu. Orang nyerampang mangga, nyerampang rambutan, dia dapat tuh rezeki, tapi haram, ini disebut rezeki juga. Kalau mau jadi berkah ikutin cara Rasulullah, berkah jadinya. Tuh. Caranya bagaimana? Pastiin kita belinya dengan duit yang halal. Pastiin kita makan itu buah tujuannya buat ibadah, bukan nafsu. Pastiin cara makannya sesuai dengan perintah Rasulullah. Samiyallah qul biyaminik wa qul mimma yalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Allah kata baginda Rasul, bismillahirrahmanirrahim. Qul biyaminik, gunakan tangan kanan kalian. Qul mimma yalik, ambil yang di hadapan, jangan nyebrang. Tuh. Ada acara tahlilan. Mohon maaf nih, contoh doang. Dapat bingkisan, yang di depan dia dimasukin plastik, ya, yang samping kanan, samping kiri. Bapak nggak suka, buat saya aja ya. Nggak suka, buat saya aja ya. Oh jangan, nggak boleh, nggak boleh, nggak diajarkan begitu. Di depan kita aja, yang ada di depan kita selesai. Kecuali samping kanan nawarin, samping kiri nawarin. Kadang-kadang pakai bangun. Ini pisang Ambon nggak ada yang mau nih. La ilaha illallah. Jangan. Ikutin aja ajaran Rasulullah. Orang nanti akan menilai, dia no datang pasti dah. Dan lihat waktu pembagian berkat tuh. Kan gak bagus. Enggak, Rasulullah nggak ngajarin itu. Jadi apa yang ada di hadapan kita, insya Allah itu rezeki kita. Nggak perlu nyamping kanan, nyamping kiri ataupun depan. Ya. Jadi kita kelihatan yang namanya makan minum itu bukan ikut hawa nafsu, tapi ibadah. Gitu. Kalau itu kelihatan kayak kita ikutin hawa nafsu jadinya. Yang kanan kita mau, yang kiri mau, depan mau, yang depan kita emang udah kita tuang ke plastik.
semuanya dapat di jadinya. Ya, kita lanjutkan lagi. Fala taj'alu lillahi andada ay syuraka fil ibadah. Maka janganlah kalian manusia, kata Allah, menjadikan Allah itu ada sekutunya. Kan Allah udah menciptakan kalian, Allah udah sediain bumi sebagai hamparan, Allah udah ciptakan langit sebagai atap, Allah turunin hujan untuk menghidupkan, termasuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, rezeki buat kalian. Itu kan udah subhanallah. Makanya maaf ya, mau ibu-ibu dan juga bapak-bapaknya ya, kalau acara hajatan ambilnya sesuai kebutuhan, jangan lapar mate. Itu. Lihat dah orang hajatan di bawah bangkunya, ya Allah, ada nasi masih pluk, semurnya masih ada, kadang-kadang semangkanya masih ada, air aqua, jangan air aqua, air mineral nih yang kelas, ya, cuma disedot dikit ditinggal. Dia mau kemana? Ngambil soto mie, ngambil. Ente di bawah ente nggak makan, saudara, kenyang, ngapain ngambil soto mie? La ilaha illallah. Nggak boleh bapak ibu, maafin minta redha. Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang tabzir, orang yang berlebih-lebih, kata Allah, temannya setan. Dan setan itu kepada Allah sangat ingkar. Jangan temenin, ambil aja sejumput. Oh, ada zupa sup, ada sate sama lontong, ada soto mie, nasinya sesendok aja, semurnya juga sesendok. Makan dah bismillah, tangan kanan. Minum bismillah, tangan kanan, alhamdulillah. Dah. Mau berangkat ambil soto mie, ahlan wa sahlan, ini gak ada sisanya. Mohon maaf ya, bicara nasi semate aja, jangan ada yang tinggal. Itu. Bicara air seketel aja, jangan sisain tuh di gelas sama di botol. Emang apa syukran? Kata Bagi Rasul, kita nggak tahu di berkahnya di mana. Alias semua makanan minuman ada berkahnya, tapi kita nggak tahu sebelah mana. Kalau kita habisin pasti ketemu berkahnya. Jatuh makanan, pluk, ibu pungut gak? Halo, assalamualaikum. Jatuh makanan, pluk, ibu pungut gak? Tuh kata Bang Rahmat, belum 5 menit. Kalau yang masih bisa kita tiup, kita bersihin, ambil, kata Rasulullah. Ambil. Tuh. Ini kita kaget. Jadi jorok banget masih ada. Kalau mau beli lagi apa? Jangan kasih makan setan. Setan iblis itu tulang, cuman Allah umpetin masih ada daging, apalagi utuh. Paham ya? Jangan empanin. Kita ngempanin, ambil. Itu nama tisu, bismillahirrahmanirrahim, makan. Bahasa kita tadi kata Bang Rahmat, belum 5 menit. Ini kita main buang aja. Itu kan belinya pakai duit, saudara. Bahkan yang punya hajat kadang-kadang ngutang. Bener kan? Ngutang dibela-belain 30 juta, 50 juta. Buat apa sih Bang? Acara anak tuh hajatan gimana, kita nggak punya duit. Ada cuman goceng doang, nih kurang, punya undang 50 dulu. Tuh. Dia aja minjem, kita yang datang kita buang-buang. Allahu Akbar, itu nggak boleh ya, dosa jadinya itu. Nih, fala taj'alu lillahi andada ay syuraka fil ibadah. Jangan jadikan Allah itu sekutu, sesuatu itu kita jadikan sekutu buat Allah, nggak boleh. Karena Allah udah subhanallah dah. Makanya yang sering juga saya sampaikan termasuk di majelis kita ini, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma qarraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa rakaba. Ngape kata Allah, manusia, ente durhaka ama aneh ngape? Kan aneh kata Allah yang telah menciptakan kalian, cakep banget, seimbang, nggak jomplang. Coba ada diri pada yang laki yang perempuan, miring nggak jalannya? Kaget, balance, seimbang. Allah yang menentukan fasawwaka fa'adala bi ayyi suratin ma syaa rakaba. Dengan bentuk, keadaan, wujud sesuai kehendak Allah, nggak ada kurangnya. Ngapain tidur haka sama aku kata Allah? Allah heran tuh. Orang yang nggak ngapa-ngapain ente nunduk banget. Siapa? Sekarang, oke Pak, siap, saya jalan Pak, laksanakan Pak.
La ilaha illallah. Jangan begitu ya. Lagi laki-laki. Laki-laki dipanggil sama bininya. Bang, iya sayang. Sekali doang bininya manggil. Kata lakinya, iya sayang. Anak itu yang direkam. Kata anaknya, lebay banget pak. Lebay banget. Ngapa sih? Nah, ibu kamu yang manggil. Bukan pak, ya Allah. Kan panggilan baru sekali. Langsung disambut dengan balikan juga yang bagus. Iya sayang. Jangan langsung. Allah panggil ente budak. Paham ya? Allah panggil ente budak. Bagaimana gak sayangnya Allah ente? Ente punya dosa banyak, Allah ampunin. Ente punya salah, Allah masih kasih rezeki. Ente nakal banget, Allah masih kasih panjang umur biar taubat. Bini ente baru banget manggil, bang, iya sayang. Yang cakep Allahu Akbar, Allahu Akbar. HP tutup, laptop tutup, motor amatiin aplikasi, berangkat. Tuh yang benar. Dijamin ada rasa enak banget di diri kita yang gak bisa digambarin tapi bisa dirasain. Apapun kesibukan kita, berhenti waktu azan. Apapun itu judul tawaran menggiurkan, berhenti kita. Langsung kita sambut panggilan Allah, kita wudhu yang benar, kita berangkat ke masjid, kita sholat berjamaah. Enak banget. Asli itu, beneran gak bohong saya. Laksanain dah. Tutup, kita kalahin semua bisikan hawa nafsu, godaan setan. Walaupun tuh iming-iming gede, berhenti udah. Makanya saya angkat topi alias taruh hormat. Ya kan, salah satu pengusaha Surabaya ya, Jogja, yang memberhentikan karyawannya setiap waktu sholat 15 menit ruginya 30 juta. Beliau berani itu. Kalau kita boro-boro, kata beliau, aneh per 15 menit berhentiin seluruh karyawan saya untuk sholat berjamaah tepat waktu. Rugi saya alias saya kehilangan 30 juta, tapi gak masalah buat saya. Cakep nih. Tuh. Rasa yakinnya ame Allah udah kuat banget nih kayaknya nih. Top nih yang begini. Dia kelihatannya rugi 30 juta per 15 menit, tapi semua karyawannya sholat berjamaah. Gak kehitung pahala buat dia. Nah ya. Kerjaannya jadi berkah, jauh dari dosa, jauh dibohongin orang, Allah lindungin. Kan begitu hadis Rasulullah. Ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga perintah Allah, kata baginda Rasul, Allah pasti jaga ente dan keluarga ente semuanya. Allah jaga. Dan jaga larangan Allah, kata baginda Rasul, maka kamu akan menemukan Allah di hadapanmu alias gak jadi berbuat dosa. Itu jaminan. Jaga udah. Jangan kita patuh sama selain Allah. Jangan buat sekutu. Orang baru berbuat baik, kita kayaknya gimana gitu. Nah Allah dari belum kita lahir Allah udah baik banget udah. Makanya tadi saya sampaikan ungkapan begitu, al insanu, ya kan? Abdul ihsan. Manusia itu jadi budak kebaikan alias siapa yang memberikan kebaikan sama dia siap jadi budak orang tersebut. Nah Allah ngasihnya nggak ketulungan udah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat Allah nggak bakalan bisa ente hitung. Tapi nakalnya maaf ya, umum bukan yang di sini. Manusia nakalnya Allahu Akbar. Kita jangan dah, ya tulungin banget dah. Tulungin diri kita, bukan tulungin saya. Tulungin diri kita, tulungin anak turunan dan bini kita. Tulungin. Ya, udah kita manut sama Allah, manut dah. Ngikut aja dah sama Allah. Udah pasti baik, udah pasti benar, udah pasti lurus, udah pasti sorga. Udah manut aja sama Allah dah. Kita hidup cuma sebentar kok. Kita belagu dengan sekian macam lagu. Walaupun judulnya enggak begitu banyak memerlukan waktu, tapi itu terhitung dosa di hadapan Allah. Pedih siksaannya hadirin, asli pedih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebaikan sebesar zarrah, sebesar biji sawi, sebesar debu yang berterbangan, dia ikhlas banget melakukan kebaikan tersebut. Caranya ikutin ajaran Rasulullah. Pasti kata Allah dia akan merasakan nikmatnya besok di akhirat.
Begitu pula orang berbuat nakal, sekecil atom, sekecil biji sawi, sekecil debu yang berterbangan, dia belum istighfar, dia belum tobat gitu kan kepada Allah, mati, pasti dia akan merasakan siksa pedih besok di akhirat. Hati-hati, masing-masing kita dah. Kalau kita istri anak-anak udah beres, insya Allah keluarga besar dah. Keluarga besar udah beres, boleh tetangga, boleh teman, kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Udah azan ya? 2 menit lagi. Kita lanjutkan, hadirin jamaah rahimakumullah. Wa antum ta'lamun. Dan kamu tahu itu. Artinya nggak ada yang bisa nurunin hujan kecuali Allah, nggak ada yang bisa numbuhin padi kecuali Allah, nggak ada yang bisa menghadirkan air kecuali Allah. Itu dikit banget baru dah tuh, dengan setriliunan ciptaan Allah. Pasti makanya kadang-kadang maaf ya, tahadus binikmah, nggak ada yang niat istighfar ya Rabb, nggak ada niat takabur, nauzubillah. Saya kadang-kadang sampai mentok nyontohin gitu, wahai hadirin wal hadirat gitu. Kalau kita minum tangan kiri, bismillah, kage, alhamdulillah, belum. Mulai saat ini tanya dah ame diri ente, jangankan seeglegan, 1 tetes, ente cerdas banget, cerdas dah, bisa nggak ngadirin 1 tetes tuh air? Nggak bisa, syukur. Makanya baca bismillah, kan gak susah. Nggak disuruh nyari air, nggak disuruh nyiptain air sama Allah, enggak. Ente boleh minum, yang penting baca bismillah. Larinya pun bukan buat Allah, buat kita. Larinya bukan buat Rasul, buat kita. Masih ogah, kan kebangetan. La ilaha illallah. Nih dikatakan nih, wa antum ta'lamun, kalian tahu, kata Allah. Kalian tahu, bukan nggak tahu, kalian tahu. Karena kalian punya mata, aku anugerahkan juga pikiran, aku anugerahkan juga hati, aku kasih pendengaran kamu. Tahu kita. Cuman kadang-kadang orang-orang nggak tahu. Itu yang jadi bahaya. Jadi suka-suka dia berbuatnya. Ini kan nasi saya, lauk saya beli pakai duit saya, hasil kerja saya. Itu saya sampai keringetan, sampai urusan yang lain. Allahu Akbar. Agama ada buat nuntun kita, bukan agama ada buat nyusahin kita, bukan nuntun kita biar sampai benar-benar ke sorga. Itu agama adanya. Makanya jangan dijadikan agama itu beban, tapi jadikan agama itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, udah masuk waktu Isya dengan bel yang berbunyi. Kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.